Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengembangan aplikasi web service. Ya, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai JSON. Setelah di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu JSON, bagaimana cara bikinnya, dan bagaimana bekerja dengan JSON secara sederhana. Nah, di video kali ini kita akan cari tahu bagaimana cara bekerja dengan JSON, tapi menggunakan studi kasus yang lebih nyata. Kalau di video sebelumnya, kita bekerja hanya menggunakan var_dump atau console log, itu hanya untuk ngecek aja, apakah JSON-nya sudah berhasil kita ambil atau belum. Sekarang kita akan membuat sebuah website sederhana dengan menggunakan data dari JSON. Sehingga nanti teman-teman mendapatkan sebuah gambaran ketika ingin membuat sebuah REST client yang sederhana itu seperti apa. Dan kali ini kita akan membuat website ya. Kita bagi pertemuan membuat website ini menjadi 2 pertemuan. Pada pertemuan keempat, kita akan mencoba membuat websitenya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, kemudian pada pertemuan kelima, kita akan mencoba membuat websitenya dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, kemudian data yang akan kita gunakan dalam studi kasus kali ini adalah menu dari Pizza Hut. Jadi saya mencoba untuk menerjemahkan menu dari Pizza Hut ini ke dalam bentuk JSON ya. Hasilnya adalah file pizza.json. Nah, pada LMS sudah saya upload ya, ada 2 file. Yang pertama namanya file pizza.json, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pizza.json ini merupakan hasil terjemahan saya terhadap menu Pizza Hut ke dalam bentuk JSON. Nah, kemudian ada folder IMG. Folder IMG ini berisi gambar-gambar yang akan kita gunakan dalam pembuatan website kita. Oke, sekarang saya minta untuk teman-teman kembali membuka file htdocs. Ya, file htdocs kemarin kita menggunakan folder REST API. Nah, di dalam folder REST API ini kita buat folder baru namanya Pause Pizza. Nah, di dalam Pause Pizza ini kita kopikan yang sudah kalian sudah kalian download dari LMS. Kita masukkan ke dalam folder Pause Pizza htdoc kalian. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kode editor. Ya, kita open folder. Nah, folder Pause Pizza ini kita select folder. Nah, oke. Jadi kita akan membuat sebuah website sederhana. Kita buat tampilannya sedikit rapi ya. Kita menggunakan bantuan dari Bootstrap. Kita masuk ke getbootstrap.com. Nah, kemudian selanjutnya kita harus bikin filenya dulu. Silakan teman-teman buat file baru ya, namanya latihan1.php. Kita enter. Nah, jadi kita akan pakai Bootstrap versi online ya. Jadi pastikan kalian terhubung internet saat membuat ini. Nah, kita kembali lagi ke Bootstrap-nya, kita masuk ke Docs. Kemudian kita kopikan si ini yang input Bootstrap CSS dan JS. Ini kita kopikan aja. Kita pastekan ke latihan1.php. Nah, ini kita sembunyikan aja. Kita lihat tampilannya ya. Jangan lupa teman-teman jalankan web browser-nya. Nah, kemudian kita masuk ke localhost REST API, kemudian ke Pause Pizza, selanjutnya latihan1.php. Nah, ini tampilan dari Bootstrap yang tadi. Selanjutnya, saya ingin mengubah Bootstrap demo. Ya, ini Bootstrap demo itu tampilannya di sini. Nih, Bootstrap demo. Ini saya edit jadi latihan JSON. Kemudian yang ini kita hapus saja.
Nah, selanjutnya saya ingin membuat menu. Ya, menunya itu kita masuk lagi ke Bootstrap, kita cari navbar. Kita cari navbar. Nah, jadi ini tampilan navbarnya ya, kalau sudah dijalankan. Nah, kemudian ini adalah codingannya. Tapi saya nggak mau bentuk menunya seperti ini, saya mau cari yang simple aja. Nah, ini simple, tapi ada linknya. Saya nggak mau. Ini juga simple. Nah, ini aja. Saya kopikan ke bagian body. Ya, ke bagian body. Kemudian Ctrl Save. Kita jalankan lagi di web browser. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian saya ingin merubah si navbar ini menjadi logo yang kita punya. Ya, tadi kan si navbar ya. Kita ganti, kita pakai image src. Logo.png. Ini kita hapus aja. Kita save. Kita lihat tampilannya, ternyata masih kebesaran. Kita kasih width. Nah, ini masih berantakan ya. Saya maunya si gambarnya ini sama menunya dia masuk ke dalam kotak atau kontainer. Ya. Jadi kita bikin di atas ini ya. Div container. Nah, ini kan yang tadi ya. Mulai dari logo sampai ke disable itu kita masukkan ke dalam kontainer kita. Kita save. Kemudian saya nggak mau ada menu fitur pricing disable. Ini kita hapus saja. Nah, kita save. Kemudian kita run. Nah, ini ada di bawah ya. Saya mau pindahkan menunya ke atas ini. Nah, sudah. Nah, kemudian saya ingin nanti di baris pertama di sini ada tulisan judul ya, namanya all menu. Kemudian nanti di baris kedua saya ingin keluar menu ya. Jadi kita bikin kontainer lagi seperti ini. Kita bikin kontainer lagi. Div container. Selanjutnya div row ya, baris pertama untuk judul. Kemudian baris kedua untuk menu. Nah, saya mau di sini nanti dia keluar menu, tapi dia bentuknya kartu. Yang kita masuk lagi ke Bootstrap-nya, kita cari card. Nah, ini maksud saya seperti ini ya. Jadi nanti di sini ada gambar menunya, kemudian ada judul menunya, kemudian ada deskripsi menunya, dan selanjutnya pesan sekarang. Seperti itu ya. Nah, ini kita copy aja, codingannya kita copy ke bagian si menu ya, yang tadi ini, yang baris kedua ini. Ya, selanjutnya saya mau gambarnya itu ngambil gambar pizza kita. Ini ya, American favorit. Kemudian ini alt-nya kita hapus saja. Nah, ini card title kan berarti menunya ya. Nama menunya ini deskripsinya biarin aja. Terus saya mau nanti ada harganya. Harganya misalkan
65.000 ya. Nah, go somewhere-nya ini saya mau ganti jadi pesan sekarang. Putaran, nah seperti ini ya. Selanjutnya, ini dihapus saja. Oke, ini call-nya saya kasih MD4. Nah, selanjutnya saya ingin menu-menunya ini ngambil dari file JSON. Caranya bagaimana? Caranya kita buka dulu tab PHP di paling atas ini. Tab PHP. Nah, sebelumnya teman-teman harus lihat dulu file dari pizza.json. Ya, jadi dalam file pizza.json ini dia bentuknya objek. Ya, ada key menu dan ada value-nya itu berupa array. Nah, kita itu mau ngambil data array-nya ini. Ya, sekarang yang kita lakukan pertama adalah kita ambil file JSON-nya dulu. Ya, kemudian kita ubah menjadi array. Oke, kita masuk ke latihan 1.php. Saya punya $data. Kemudian isi dari $datanya itu ngambil data dari file. Ya. File get contents. Nah, dari file yang mana nih yang mau kita ambil? Dari pizza.json. Nah, selanjutnya saya mau masukkan ke $menu itu file JSON yang sudah kita rubah menjadi array asosiatif. Caranya, masih ingat teman-teman? Kita pakai fungsi JSON decode. Ya, apa nih yang mau dirubah? Si $data. Nah, kita mau rubah ke dalam bentuk array asosiatif. Jadi kita pakai kata kunci true. Ya, ini artinya kita mau merubah menjadi bentuk array asosiatif. Sekarang kita coba vadam si $menu ini. Kita mau melihat isi dari $menu ini. Kita refresh. Nah, ini kita sudah dapat isi dari array asosiatif ya, dari file JSON tadi. Nah, selanjutnya misalkan saya mau mengambil meat lover ini. Berarti kan saya harus masuk ke indeks menu, kemudian indeks array ke 0, kemudian masuk ke indeks nama. Ya. Berarti gimana cara nulisnya? Cara nulisnya seperti ini. Menu, masuk ke indeks menu, masuk ke indeks array ke 0, masuk ke indeks nama. Ya. Ini kita kasih kutip. Kemudian kita save, kita lihat, kita jalankan, refresh. Nah, sudah dapat ya meat lover. Selanjutnya saya hanya ingin mengambil isi array-nya aja. Ya, saya hanya ingin mengambil array ininya aja. Berarti kan kita harus keluar, kita harus menghilangkan si menu ini. Ya, caranya ini kita blok dulu, kita jadikan komentar. Kemudian saya punya variabel menu, di mana saya timpa dengan menu sebelumnya di indeks menu. Ya. Kemudian kita echo si $menu, kemudian array ke 0, kemudian array ke nama. Kita Ctrl save, kemudian kita run. Nah, kita sudah dapat. Jadi ini isinya data menu bentuk array asosiatif ya. Kalau sudah begini, tinggal kita looping aja card-nya, sama seperti kalian kalau mendapatkan data ini dari database. Harusnya data menu ini diduplikat ya, sejumlah data menu yang ada di JSON-nya. Caranya, kita kembali lagi ke kode editor. Caranya, teman-teman ini kita
hapus saja ya. Kita hapus, kemudian kita cari bagian card. Kita cari bagian card. Nah, ini dia cardnya. Card di atas kolomnya ini, di atas kolomnya ini kita bikin tag PHP. Kemudian kita bikin for each, kita bikin perulangan ya. Untuk kartu-kartunya itu for each. Kemudian titik 2 ya. Jangan salah, ini titik 2. Kemudian selanjutnya kita tutup di bawahnya, di sini berarti. Kita buka lagi tag PHP, kemudian kita ketikkan N for each. N for each. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan menunya itu sejumlah data yang ada di JSON. Caranya kita bikin dollar menu di sini ya, dollar menu s dollar row. Ini ya. Kemudian kita kontrol save. Kita jalankan lagi di web browser kita refresh. Nah, jadi ini berulang ya. Jadi di looping sejumlah data yang ada di dalam JSON. Nah, ini masih mepet-mepet begini ya. Kita kasih pengaturan di kolomnya, di card-nya, kita kasih MB-3 aja. Kita kontrol save, refresh. Nah, selanjutnya ini kan masih sama ya, American favorit, American favorit, American favorit. Maunya kan menunya itu sesuai dengan data yang ada di JSON. Caranya, kita masuk ke dalam card yang tadi, ya, kita masuk ke dalam card yang tadi untuk namanya, kita buka tag PHP ya, namanya ini kita ganti, kemudian kita buka pakai tag PHP. Dan sama dengan kita tutup lagi dengan tag PHP. Kita lihat nih, untuk nama di pizza.json-nya itu apa? Nama gitu ya, nama kecil semua. Ini nama. Ya, kemudian dollar row. Nama gini. Ya, begini ya. Ini untuk nama. Kemudian ini kita copy, kita ke deskripsinya. Kita ke deskripsinya, kita lihat deskripsinya namanya deskripsi. Kecil semua. Oh, kita copy, kemudian kita paste di sini. Deskripsi. Kemudian sini harga. Nah, oh, nah ini kita kontrol save, kemudian kita refresh. Oh, gambarnya belum kita ganti ya, gambarnya juga harus kita ganti. Di bagian sini ya, di American Favorite.jpg-nya ini. Nah, ini kita copy, kemudian kita ganti di sebelah sini. Ya, kalau untuk gambar, nama di JSON-nya itu, coba kita lihat dulu, gambar. Ya, benar, gambar. Kemudian coba kita save, kita lihat tampilannya, kita refresh. Ya, sudah berhasil. Ya. Nah, ini merupakan bekerja dengan file JSON dengan menggunakan PHP. Oke, kita akan bertemu kembali di pertemuan kelima. Kita akan membahas, melanjutkan ini ya, melanjutkan pertemuan ini kita membuat website dengan menggunakan JavaScript. Oke, baik, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.